Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, di mana pihak 01 dan 03, yaitu pihak Pak Amin dan Pak Ganjar Pranowo, melakukan gugatan terkait kecurangan Pilpres 2024. Dan ini menjadi hal yang serius dan ini menjadi perhatian publik. Kenapa begitu? Karena teman-teman, yang melakukan gugatan ini adalah orang-orang hebat. Termasuk kalau kita lihat tim dari Pak Anies di sana, tadi aku melihat Bambang Wijoyanto, mantan ketua KPK, mantan komisioner KPK. Ada juga Pak Mahfud MD di pihak Ganjar. Beliau adalah mantan ketua MK, Mahkamah Konstitusi, di mana beliaunya dulu pernah di MK, menjadi ketua MK, dan sekarang melakukan gugatan ke MK. Artinya ini bukan orang sembarangan. Oleh karena itu pihak MK tentu hati-hati, karena yang dihadapi ini bukan orang biasa, tetapi beliau punya pengalaman di bidang penegakan hukum. Nah teman, coba kita cuplek ya video kali ini. Kita akan melihat bagaimana pandangan dari Pak Mahfud MD dulu. Kita tonton video yang satu ini. Guru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Pak Mahfud MD. Ini luar biasa, bahwa pemilu itu juga bisa dibatalkan teman oleh MK. Sebagaimana yang Pak Mahfud sampaikan, ada beberapa negara yang juga membatalkan hasil pemilu. Nah ini luar biasa teman, apa yang disampaikan Pak Mahfud. Ingat, Pak Mahfud adalah pernah menjadi ketua MK. Jadi pihak MK tentu harus hati-hati terkait keputusannya nanti. Bagaimana keputusannya itu agar mendapatkan keadilan semua, baik 01, 02 maupun 03. Karena ini adalah pengadilan terakhir teman mengenai Pilpres 2024. Nah teman, kita juga akan melihat pandangan dari Ganjar Pranowo mengenai Pilpres 2024 kali ini. Kita tonton videonya yang satu ini. Ada di sini dengan niat sederhana, ialah
mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang luar biasa dari Pak Ganjar Pranowo mengingatkan terkait reformasi 98, di mana waktu itu warga masyarakat, mahasiswa ini mengepung bahkan menduduki gedung DPR MPR agar supaya tuntutannya ini dikabulkan, di mana Pak Harto harus turun, dan aksi tersebut akhirnya berhasil menurunkan Pak Harto. Jadi dengan legowo Pak Harto mundur dari jabatan sebagai presiden. Jadi saya melihat Pak Harto ini adalah sosok negarawan, teman, negarawan sejati. Ketika warganya menolak Pak Harto menjadi presiden, maka Pak Harto dengan legowo turun, teman. Padahal kalau mau Pak Harto juga seperti mungkin Pak Jokowi, tidak mau turun, tidak masalah, dikawal oleh tentara, polisi, aman Pak Harto. Tetapi Pak Harto dengan kesatria, Pak Harto dengan jiwa kenegarawanannya mundur dari jabatan sebagai presiden. Nah teman-teman, kali ini kita juga akan melihat terkait 11 bentuk pengkhianatan konstitusi versi tim Anies Baswedan. Nah teman, kali ini kita akan baca 11 pengkhianatan. Yang pertama, KPU sengaja menerima pencalonan paslon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Kedua, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. 3, nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan. 4, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. 5, PJ kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. 6, keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02. 7, pengerahan kepala desa. 8, undangan Presiden Jokowi kepada ketum parpol koalisi di Istana Presiden. 9, intervensi ke Mahkamah Konstitusi. 10, politisasi bansos oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon nomor urut 2. 11, Presiden menaikkan gaji dan tunjangan Bawaslu di masa kritis pemilu. Nah ini teman-teman 11 pelanggaran versi dari pihak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan tentunya ini punya data, punya fakta, dan ada saksi bukti terkait 11 pelanggaran konstitusi. Karena itu tuntutan dari Pak Anies ini supaya paslon 02 ini didiskualifikasi, termasuk juga tuntutan dari pihak Ganjar.
Jadi diadakan pemilu lagi tanpa melibatkan pihak paslon 02. Ini menarik untuk diperbincangkan teman terkait Pilpres 2024 kali ini. Dan kali ini teman kita juga akan melihat pidato yang disampaikan Pak Anies Baswedan di depan Mahkamah Konstitusi. Kita tonton video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law. Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat, dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. Yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kita telah menyaksikan berjalannya satu babak penting dalam demokrasi kita bulan lalu, yaitu proses pemilihan umum yang angka suaranya telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi perlu kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi, tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pidato yang disampaikan Pak Anies luar biasa.
mengkritisi terkait Pilpres 2024 kemarin, di mana ada indikasi-indikasi kecurangan dan itu bisa merusak demokrasi kita. Demokrasi dibangun dengan perjuangan yang luar biasa, mulai reformasi 98, menurunkan Pak Harto. Ini adalah sebuah energi yang terkuras luar biasa waktu itu. Nah, kalau sekarang KKN itu tumbuh kembali, maka banyak orang yang tidak ikhlas karenanya. Korupsi, kolusi, nepotisme mau bertumbuh subur di Indonesia, itu jelas akan bertentangan dengan reformasi perjuangan pemuda-pemuda mahasiswa tahun 1998. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.